Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng pangajaran bahasa Sundanya dibuka bukuna halaman 12. Nah, dinten ayeuna urang diajar hayu urang diajar rarangken N nasal. Mari kita belajar afik nasal. Nah, afik nasal teh naon sih? Nah, apa afik nasal itu? Afik nasal itu imbuhan ya, bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah itu di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Nah, kata yang pertama itu yaitu kata asalnya atau kata dasarnya. Nah, nanti kata dasar itu atau kata asal itu akan membentuk kata baru. Ya, kalian perhatikan. Titenan kalimah ieu dihandap. Perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama, Anindya keur maca sajak. Anindya sedang membaca sajak. Yang kedua, si manis keur ngintip beurit di para. Si manis sedang mengintip tikus di langit-langit ya, atap rumah langit-langit itu. Yang ketiga, mobil Pak Bakri nabrak tangkal caringin. Mobil Pak Bakri menabrak pohon beringin. Nah, di kalimat pertama itu ada kata maca. Ada ya? Kalimat kedua ada kata ngintip. Di kalimat ketiga ada kata nabrak. Nah, kata maca, ngintip, dan nabrak ini adalah kecap rundayan. Ya, eta kecap nu make rarangken nasal ya, yaitu kata yang menggunakan imbuhan. Nah, awalnya ini berasal dari kata baca ya, kata dasarnya itu baca jadi maca. Baca itu kan awalnya huruf B ya, berubah menjadi M. Kemudian ngintip dari kata intip, kata dasarnya ya, dari kata I. Kemudian nabrak dari kata tabrak ya, dari kata tabrak. Nah, dari B menjadi M atau T menjadi N, inilah yang dinamakan nasalisasi. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk membangun atau membentuk kata pekerjaan atau bahasa Sundanya yaitu kecap pagawean. Nah, di bahasa Sunda, robahnya nasal ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu rarangken N, robah jadi M, lamun yang hareupan kecap anu dimimitian ku aksara B atau P contohna. Nah, jadi rarangken N berubah menjadi M kalau menghadapi kata yang dimulai atau diawali dengan huruf B atau P. Nah, contohnya tadi ini huruf B kan, baca menjadi maca, berubah kan menjadi M ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu halaman 14. Kata bawa, bawa menjadi mawa. Nah, huruf depannya P, ini contohnya paok menjadi maok. Maok itu artinya mencuri. Mawa itu artinya membawa. Jadi ini adalah kata kerja. Jadi membentuk kata kerja ya. Yang kedua, rarangken N
roba jadi ny. Ya, akan berubah menjadi ny kalau bertemu dengan kata yang dimulai dengan huruf c, j, atau s. Contoh huruf c. Ya, kata c contohnya cokot jadi nyokot. Berubah kan ya? C-nya menjadi ny. Kemudian jahit jadi nyait. Nah, nyait ini yaitu mengangkat jemuran artinya ya. Kemudian sabet jadi nyabet. Ganti ya, S-nya jadi ny. Yang ketiga, rarangken n roba jadi n lamun yang harepan kalau menghadapi kata yang dimulai dengan aksara T. Contoh yang tadi. Apa yang tadi? Tabrak jadi nabrak. Berubah kan ya? Sekarang tojos jadi nojos. T-nya berubah jadi N. Ya, T-nya berubah jadi N. Tarik jadi narik. Yang keempat yaitu rarangken N roba jadi eng atau jadi nga kalau menghadapi kata yang dimulai atau diawali oleh aksara K, W, B atau aksara hirup. Aksara hirup T yaitu aksara vokal. Contohnya, karang jadi ngarang, welah jadi ngawelah, bojek jadi ngabojek, ala jadi ngala. Nah, di halaman 14 ini silahkan kalian kerjakan tugasnya atau latihannya. Pek sampurnakeun kalimah di bawah ini. Silahkan kalian sempurnakan kalimat di bawah ini. Dari nomor 1 sampai nomor 9 saja ya. Karena nomor 10 ini Ibu kasih bonus. Di sini kata-katanya salah. Katanya ini seharusnya yang dikurung ini adalah kesang. Nah, nanti kalau kesang kan huruf depannya K ya. K berubah menjadi ang. Nah, nanti jawabannya ngesang. Nah, ini salah ya. Paham kan ya semuanya? Jadi dikerjakan halaman 14 dari nomor 1 sampai nomor 9. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.